Ramadan. Halo netizen, kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI edisi minggu kelima di bulan Juni tahun 2024. Dan saya awali dengan menyampaikan sekilas informasi tentang KRI Gusti Ngurah Rai 332. KRI Gusti Ngurah Rai 332 berkedudukan di Koarmada 2, Surabaya di bawah kendali operasi Panglima Koarmada 2, yang juga merupakan bagian dari jajaran Koarmada RI. Sehari-harinya KRI Gusti Ngurah Rai 332 di bawah pembinaan Satuan Kapal Eskorta Komando Armada 2. KRI Gusti Ngurah Rai 332 merupakan kapal frigate di kelas Marta Dinata. Kapal ini dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia bersama galangan kapal Belanda, The Mansfield Naval Shipbuilding. KRI Gusti Ngurah Rai 332 dalam melaksanakan penugasan memiliki fungsi asasi peperangan anti udara, peperangan anti permukaan, dan peperangan anti kapal selam. Kapal yang memiliki bobot 2.365 ton ini dilengkapi dengan persenjataan meriam utama Otto Melara 76 mm, Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun, dan Daniel G2. Kapal ini juga dilengkapi missiles MBDA FLBK dan Exocet MM40 Block 3, serta torpedo Aerotop B515 torpedo tubes 4A244S Mod 3 Whitehead torpedo, serta elektronik dan tipuan diantaranya ISM Thales Eagle 100, SCM Thales Scorpions, dan Desoi Therma SKW SDLT 12T 130 mm Desoi Launcher. KRI Gusti Ngurah Rai 332 sebagai salah satu kapal perang kebanggaan bangsa Indonesia, selain melaksanakan berbagai misi penting di kawasan regional maupun internasional, juga melaksanakan kegiatan patroli dalam rangka menegakkan kedaulatan dan hukum wilayah perairan yurisdiksi nasional Indonesia. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kotama operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya. Setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya bersama saya, Serda Rizka, kembali akan menyampaikan rangkuman berita sepekan dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu kelima di bulan Juni tahun 2024. Dan inilah berita selengkapnya. Selamat menyaksikan. Koarmada RI gelar upacara bendera. Koarmada Republik Indonesia menggelar upacara bendera dengan Inspektur Upacara Wakil Asisten Operasi Waasopang Koarmada RI Kolonel Teguh Gunawan SE MMMT Ropsla, yang pelaksananya diikuti seluruh prajurit perwira bintara, tamtaman dan pegawai negeri sipil di lingkungan Koarmada RI, bertempat di lapangan upacara Mako Koarmada RI Jakarta. Waasopang Koarmada RI dalam sambutannya menjelaskan tugas-tugas dari staf operasi Koarmada RI berkaitan dengan keberadaan Koarmada RI sebagai kotama operasi dan kotama pembinaan. Koarmada RI sebagai kotama operasi TNI bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut sesuai dengan kebijakan Panglima TNI, dan sebagai kotama pembinaan staf operasi Koarmada RI bertugas membina kesiapan operasional atas segenap jajaran di Koarmada RI yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kasal. Koarmada RI ikuti Poral Wilbar di Mabesal. Kontingen Koarmada RI yang berjumlah 150 personel mengikuti ajang Pekan Olahraga Angkatan Laut Wilayah Barat atau Poral Wilbar tahun 2024 yang dibuka oleh Asisten Personalia Kepala Staf Angkatan Laut Aspes Kasal Laksamana Muda TNI P. Rahmat Wahyudi, bertempat di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Poral Wilbar merupakan ajang pertandingan olahraga multi-event yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Peserta pertandingan Poral Wilbar tahun 2024 terdiri dari kontingen Mabesal, Koarmada RI, Pus Hidrosal, Kolim Lamil, Kormar, dan Seskual. Sedangkan cabang olahraga yang dipertandingkan antara lain sepak bola, bola voli, tenis lapangan, tenis meja, dan bulu tangkis, serta semuanya dilaksanakan di Mabesal. Kas Koarmada RI ikuti Executive Course of Strategic Management and Leadership. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuncoro STMAP MT Erhan mengikuti Executive Course of Strategic Management and Leadership selama 10 hari yang diselenggarakan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia bertempat di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Kemhan RI Jakarta. Dalam kursus minggu ini yang berlangsung dari hari Senin sampai dengan Kamis, narasumber atau pemateri merupakan tokoh-tokoh nasional dan internasional yang berkompeten, mulai dari para mantan menteri dan menteri yang masih menjabat seperti Dr. Airlangga Hartarto, Menteri Bidang Perekonomian, Menteri Investasi Kepala BKPM Bahlil Lahadalia SEMSI, Menhan RI Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto, Dr. Zulkifli Hasan SEMM Menteri Perdagangan RI, Dr. Insinyur Andi Amran Sulaiman MP Menteri Pertanian RI. Sementara mantan menteri yang memberikan materi adalah Marsikal Madya TNI Purnawirawan Profesor Dr. Ginanjar dan Letjen Purnawirawan Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, serta Presiden RI ke-6 Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono MA, Presiden RI ke-6, menyampaikan
menyampaikan materi National Leadership and Development Strategy in Changing World. Para peserta khusus juga mendapat materi khusus berkaitan anti-corruption, karakter for Indonesia Future Leaders dengan narasumbernya yakni Profesor Dr. Sanitiar Burhanuddin SHMM, Jaksa Agung RI, Jenderal TNI Agus Subianto SEMSI, Panglima TNI, dan Dr. Muhammad Yusuf Ateng AKMBA, Kepala BPKP RI, serta Brigjen Polisi Cahyono Wibowo SHM hadir Tipikor Bareskrim. Kapok Sali Koarmada RI ikuti Rakornas Hidrografi. Kepala Kelompok Staf Ahli Kapok Sali Pangkoarmada RI Laksamana Pertama TNI Gatot Haryanto mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP mengikuti rapat koordinasi Rakornas Hidrografi yang bertema pentingnya hidrografi untuk mendukung pertahanan dan pembangunan maritim Indonesia di Gedung Balai Samudra Jakarta. Kegiatan Rakornas Hidrografi yang diadakan oleh Pusat Hidrooseanografi Angkatan Laut Pushidrosal dalam rangka memperingati Hari Hidrografi Dunia ini dibuka Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali, sedangkan sebagai keynote speech Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan. Koarmada RI kerjasama dengan Asosiasi Pilot Drone Indonesia, sosialisikan e-drone dan drone sport. Komando Armada Republik Indonesia bekerjasama dengan Yanus Drone Sport TNI Angkatan Laut yang dipimpin Kadislit Bangka Laksamana Pertama TNI Teguh Prasetyo STMSOC SC mensosialisasikan keberadaan drone sport dan e-drone bertempat di Satpol Koarmada 1 Pondok Dayung, Jakarta Utara. Untuk menambah wawasan prajurit TNI Angkatan Laut tentang drone, pada kesempatan ini juga disosialisasikan drone dokumentasi dan publikasi milik Dispenal, drone OWL-39 Skuadron 700 milik Wing Udara 2 Puspenerbal, dan alat anti-drone dari Dispamsanal, alat deteksi drone dari PT Radar Telekomunikasi Indonesia. Hadir perwakilan dari Koarmada RI dipimpin Askomlek Koarmada RI Laksamana Pertama TNI Ilham Admiri Tonga SH dan Kadis Infolata Koarmada RI Kornel Laut Elektro Ernest Fendri. Kas Koarmada RI hadiri doa lintas agama dalam rangka HUT Bayangkara ke-78. Kepala Staf Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwokuncoro STM APM Terhan mengikuti acara doa bersama lintas agama dalam rangka peringatan ke-78 Hari Bayangkara tahun 2024 yang mengambil tema bersama Polri presisi membangun negeri menuju Indonesia Emas bertempat di lapangan Bayangkara Mabes Polri. Dalam kegiatan doa bersama lintas agama dengan penceramah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar ini, Kasko Armada RI mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Oksla. Para pejabat yang hadir antara lain Wakil Presiden RI ke-10 Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf Kala, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Polisi Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, serta para PJU Mabes Polri, Mabes TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara. Kontingen Koarmada RI raih juara umum Poral Wilbar 2024. Kontingen Koarmada berhasil meraih juara umum Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut Wilayah Barat tahun 2024 dengan merebut 2 medali emas dan 3 medali perak. Juara umum direbut setelah tim sepak bola Koarmada meraih medali emas saat pertandingan final mengalahkan tim Marinir dengan skor 4-2 yang bertanding di lapangan Trisila Mabesal Cilangkap, Jakarta Timur. Pekan Olahraga TNI Angkatan Laut ini merupakan ajang pertandingan olahraga multi-event yang diselenggarakan oleh TNI Angkatan Laut dengan mengambil tema, dengan semangat Jalus Veva Jaya Mahe, kita tingkatkan prestasi olahraga untuk mewujudkan sumber daya manusia unggul. Komandan Korps Kasel hadiri HUT ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut. Komandan Korps Kasel Koarmada Republik Indonesia Laksamana Pertama TNI Indra Agus Wijaya mewakili Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM CHRMP menghadiri upacara dan defile HUT ke-68 penerbangan Angkatan Laut tahun 2024 dan peresmian Monumen Penerbangan Angkatan Laut di Juanda, Surabaya. Upacara peringatan dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM yang pada kesempatan ini menyematkan brevet kehormatan penerbangan TNI Angkatan Laut kepada 7 perwira tinggi. Penyematan itu dilakukan saat perayaan HUT ke-68 penerbang di Apron Hanggar Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Juanda, Puspenerbal Sidoarjo, Jawa Timur. Ya netizen, demikian berita yang tersaji dalam edisi Breaking News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita, terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan Laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya Indonesia Maju, Jalan Seva, Jaya Bahya.